Ya, kita masuk pada materi tentang nilai sosial dan norma sosial. Ya. Mendengar kata nilai, jangan berpikir bahwa nilai itu kita bicara tentang nilai 1, 2, 3, ya. Atau nilai 10 sampai dengan 100 atau nilai A sampai dengan E. Bukan itu. Ya, kita bicara nilai sosial, ada kata tambah sosial, ada juga norma sosial. Nah, materi ini ya memiliki tujuan atau capaian pembelajaran dari materi ini mau apa sih gitu ya. Mau apa? Nah, materi kita memiliki capaian pembelajaran yaitu agar mahasiswa ya, agar mahasiswa memahami ya di sini ya, agar mahasiswa memahami tentang apa? Tentang konsep ya, tentang konsep nilai dan norma ya, tentang konsep nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat, terutama adalah masyarakat Indonesia, serta konsekuensi logisnya agar kita mahasiswa dapat memiliki ya daya kekritisan ya untuk menyelesaikan masalah karena memahami tentang nilai dan norma. Kalau kita tidak memahami nilai dan norma, ada masalah-masalah sosial, bisa saja solusinya bisa berbeda. Karena apa? Karena nilai yang dipakai adalah nilai dari orang tersebut, sementara nilai yang ada dalam masyarakat yang sedang bermasalah memiliki nilai-nilai yang berbeda. Maka kita akan bahas itu. Nah, lalu indikator capaiannya apa? Ya, indikator capaiannya dari nilai dan norma pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan pengertian tentang nilai dan norma, lalu kemudian tujuan dan fungsi dari nilai dan norma, lalu kemudian karakteristik dari nilai dan norma, dan kemudian terutama adalah menjelaskan tentang ya, bagaimana persoalan-persoalan yang ada di masyarakat itu dikaji, diselesaikan secara tepat karena pemahaman terhadap nilai dan norma. Ya, dari situ jelas ya. Oke. Nah, kita masuk pada pengertian nilai, ya, nilai. Menurut Giddens, ya, nilai itu bersumber dari norma, atau norma itu bersumber dari nilai, kembali ya. Norma itu bersumber dari nilai. Nah, nilai itu apa sih, gitu ya? Nah, nilai adalah gagasan-gagasan, yaitu gagasan itu yang ada dalam pikiran kita sendiri, yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok tentang apa yang dikehendaki, apa yang layak, dan apa yang baik atau buruk. Ya, jadi ada dalam pikiran kita. Jadi kalau kita bicara tentang buruk, pasti dalam benak kita tahu tentang apa yang dikatakan itu baik. Ya, kalau kita bicara tentang sesuatu itu adalah, oh ini aku kehendaki, pasti dalam pikiran kita juga, oh ini yang ada yang tidak aku kehendaki. Jadi kalau kita bicara siang, pasti kita tahu tentang malam. Kalau kita bicara pagi, kita tahu tentang sore hari, kan seperti itu ya, seperti itu. Nah, itu menurut Giddens. Jadi nilai adalah gagasan-gagasan yang dimiliki oleh seseorang ya atau oleh kelompok. Nah, tokoh yang lain misalnya Horton dan Han, ya, beliau mengatakan apa itu nilai gitu ya. Nilai adalah gagasan tentang sesuatu ya, tentang suatu tindakan itu penting atau tidak penting. Jadi kalau itu penting pasti akan terus digenerasikan, turun-temurunkan gitu. Misalnya, tekunlah belajar, itu dianggap perilaku yang penting. Maka orang tua mesti selalu ngomong ke anak, belajar ya yang tekun. Nanti anaknya setelah jadi orang tua ke anak, belajar yang tekun. Karena itu dianggap nilai-nilai yang penting yang untuk dilakukan. Nah, berikutnya adalah sumber-sumber nilai. Jadi tadi nilai itu adalah gagasan ya, gagasan. Makanya kita bicara nilai itu sesuatu yang abstrak. Ya, yang abstrak, yang ada dalam pikiran kita, yang dianggap itu relevan, penting ya, yang dianggap itu adalah memang harus dilakukan terus-menerus ya, dan yang dianggap memang menjadi bagian dari kehidupan dia. Nah, sumber nilai itu dari mana aja? Nah, sumber nilai itu adalah intrinsik ya, dari dalam diri sendiri atau disebut dengan intrinsik, dan juga bisa dari luar individu atau ekstrinsik. Ya. Nah, sumber nilai dari dalam itu yang berupa begini nih. Oh, ya aku adalah manusia yang punya harkat dan martabat. Maka aku harus menjaga diriku supaya aku tuh dipandang orang adalah orang yang memiliki harkat dan martabat. Jadi dari dalam diri sendiri untuk selalu berusaha punya pikiran-pikiran positif, punya perilaku, sikap yang bisa diterima oleh orang, memiliki harkat dan martabat. Itu dari intrinsik.
Sementara kalau ekstrinsik dari luar individu adalah yang berasal dari luar diri manusia itu, ya, misalnya dari ya orang-orang pertemanan, dari benda-benda di luar, yaitu yang biasanya sumber-sumber nilai dari situ. Ya, gitu. Oke, itu sumber nilai. Lalu yang berikutnya, apa itu peran nilai? Sehingga kita dalam materi pengantar sosiologi atau dalam materi sosiologi antropologi ini atau dalam materi sosiologi ini ya itu kita perlu mempelajari nilai. Seberapa besar sih peran dari nilai sosial itu ya gitu dan apa? Yang pertama ya nilai sosial itu sebagai alat ya. Jadi kalau kita nilai sosial itu sebagai alat ya untuk menentukan harga dan kelas sosial seseorang. Jadi kalau orang itu ya oh ini kelasnya ya dia memang orang seperti itu misalnya gitu ya maka kemudian kita memberikan nilai seperti itu misalnya tentunya berbeda orang yang narapidana, orang gelandangan, pengemis, pengamen dengan mahasiswa, dosen, guru, dokter dan lain-lain itu tentunya beda ya, itu menentukan jadi nilai menentukan kelas seseorang. Nah, yang kedua adalah mengarahkan, ya, mengarahkan masyarakat itu untuk berpikir dan bertingkah laku, ya, yang sesuai dengan nilai yang ada di dalam masyarakat. Jadi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat tadi, nilai itu kan gagasan, ya, kesepakatan dari individu dengan individu lain, individu dengan kelompok dan di dalam kelompok sendiri, misalnya, ya dianggap baik, dianggap relevan, penting, dianggap sesuai dengan kebutuhan, ya, itu kan nilai. Nah, oleh sebab itu kalau nilai kesusilaan atau nilai kesopanan ya, tentunya itu dari satu tempat dengan tempat lain berbeda. Jadi kalau misalnya ya di Jawa kalau mau memberi dengan tangan kanan itu dianggap yang memiliki nilai kesopanan yang baik. Tapi kita di tempat lain tidak bisa mengeneralisir, menguniversalkan bahwa tidak sopan ya. Kalau dia ketemu dengan orang ya misalnya dari luar negeri atau mungkin malah juga dari Manado atau dari tempat ya yang berbeda memberi dengan tangan kiri langsung kita menjudge nggak sopan padahal itu berbeda nilainya karena nilai-nilai itu bisa saja berlaku lokal, bisa saja berlaku nasional, bisa juga berlaku internasional. Maka harus dipahami di situ. Ya, jadi mengarahkan masyarakat ya di situ kita peran nilai. Yang ketiga memotivasi masyarakat. Untuk apa? Mewujudkan dirinya dalam berperilaku. Jadi itu akan terus dikomunikasikan baik secara verbal maupun non verbal. Jadi nilai-nilai yang dikomunikasikan secara non verbal itu gimana sih Bu? Gitu ya. Ini misalnya saja, ya saya waktu jadi dosen muda kalau misalnya melewat di depan dosen yang lebih senior dari saya menyapa duluan, ya. Selamat pagi Pak atau apa. Kalau saya merasa membutuhkan saya datang duluan misalnya gitu. Nah, sekarang saya sudah menjadi lebih senior. Itu ternyata perilaku itu ke bawah juga. Saya sebenarnya kadang-kadang saya duluan yang muda gitu. Padahal itu dulu ke bawah. Jadi itu memotivasi. Jadi memotivasi manusia itu untuk mewujudkan dirinya berperilaku gitu. Karena sudah sudah kadang otomatis gitu ya. Jadi peranannya adalah melakukan tujuan. Karena tujuannya misalnya saya berinteraksi sama dia, saya mau bekerja sama dia, maka saya melakukan itu. Nah, yang berikutnya adalah nilai itu juga dapat mengawasi kita. Kok bisa Bu mengawasi gitu ya? Ya kan gini, Sri, kamu jangan gitu loh. Kamu ini di mana? Kamu ini di Batak loh, gitu ya. Kamu ini di Sumba loh, tidak lagi di Solotigo gitu ya, gitu. Nah, mengawasi. Nah, sehingga pada saat kita mau pergi ke Batak, kita harus selesai dulu tuh perilaku orang Batak itu kayak apa sehingga nanti saya selama 1 minggu itu jangan menciptakan kesan yang negatif ya tetapi 1 minggu itu menjadi kesan yang sangat indah karena apa? Karena saya mengenal nilai-nilai orang Batak sehingga saya berinteraksi beradaptasi dengan orang Batak dengan baik sehingga wah kalau orang Batak mungkin berpikiran orang Jawa itu gini-gini ternyata setelah kedatangan langsung enggak ya ternyata gini-gini. Nah kita memberi kesan yang positif sehingga mengawasi kita menjadi pembatas sekaligus mendorong untuk individu untuk berbuat baik ya seperti itu. Nah ciri-ciri nilai sosial apa? Kalau tadi kita ya bicara tentang peran nilai. Jadi peran nilai tadi adalah alat untuk menentukan. Ya, pertama tadi alat untuk menentukan harga dan kelas seseorang.
Jadi kalau orang itu pemalas misalnya ya, nggak disiplin, nggak jujur, itu nilainya pasti ada di masyarakat, ada, besok jangan sama dia, nggak nyaman kalau bergaul sama dia, ya seperti itu. Ya tapi kalau dia itu ya, dia diajak, soalnya kalau ada dia itu dunia ini rasanya indah gitu ya. Ya dia baik ya, disiplin ya, suka bantu gitu gitu, jadi itu menentukan ya perilaku itu. Nah lalu juga bisa mengarahkan kita untuk berpikir dan perilaku yang menjadi lebih baik ya, seperti itu perannya di situ. Maka mahasiswa perlu dibekali tentang nilai-nilai itu. Karena apa? Karena mahasiswa ini ya berkumpul dengan berbagai etnis, berkumpul dengan berbagai latar belakang ilmu, berkumpul dengan berbagai latar belakang keluarga dari mahasiswa tersebut, harus berinteraksi di situ. Maka dia harus bisa menjalankan mana sih yang dianggap baik. Ya, menurut dianggap baik menurut saya belum tentu dianggap baik menurut teman saya. Ya gitu. Nah itu yang akan kita pelajari. Nah sehingga ciri-ciri nilai sosial seperti apa ya gitu. Nah ciri-cirinya adalah ya dalam kehidupan bermasyarakat nilai-nilai sosial itu merupakan konstruksi. Jadi kalau itu bangunan itu konstruksi, ya konstruksinya. Jadi nilai-nilainya itu membangun di situ, cirinya gitu sebagai hasil interaksi antar warga masyarakat. Makanya kan kalau bilang misalnya ya saudara kita yang dari Ambon, ya Bu, kalau pada saat saya datang di Salatiga di Satya Wacana tuh gitu ya, aduh Bu, saya nahan banget Bu, kalau ngomong tuh rasanya harus bisik-bisik gitu ya, jadi rasanya malah serak gitu, karena biasa ngomong kelas gitu, ya. Ya, sementara kita yang orang Jawa misalnya, aduh Bu, saya harus menyiapkan telinga gitu ya. Karena apa? Saya pikir dia tuh marah, ternyata enggak Bu. Jadi itu bagian dari situ. Ya, ciri-cirinya itu nilai itu kan merupakan konstruksi bangunan. Jadi kalau di apa namanya kawasan timur tuh seperti ini, kawasan barat seperti ini, di tengah ini seperti apa, itu konstruksi bangunan karena interaksi di antara mereka nilainya ya di situ. Lalu yang kedua ya disebarkan, cirinya itu nilai itu disebarkan di antara masyarakat, bukan bawaan lahir ya. Jadi gini, jadi misalnya ya anak ya, saya kalau testimoni itu nggak usah cari orang lain deh, ya karena nanti orang lain dia kalau berkenan, kalau enggak kan nggak enak juga toh. Jadi misalnya saya nih, saya orang Jawa, saya menikah dengan orang luar Jawa, anak saya lahir, habis itu nggak saya rawat sendiri. Saya titipkan ke eyangnya saya, yang nomor 1 misalnya, yang nomor 2 mau tak titipkan di opanya sana. Pasti dia akan memperoleh nilai-nilai yang berbeda. Ya, karena dari sentuhan lingkungan yang berbeda. Tapi karena anak saya dua-duanya saya rawat sendiri, dia memperoleh nilai-nilai campuran. Jadi anak nomor saya itu lucu, jadi saya menggunakan pendekatan juga kualitatif penelitian terhadap anak saya sendiri. Jadi anak saya nomor 1 itu karena 5 tahun papanya studi di luar, dia interaksinya sama eyangnya, di mana keluarga kami itu halus-halus ya. Kalau ngomong keras begini kalau di depan publik, tapi kalau di rumah ya, jadi pakai gosok kromo sih. Saya dengan bapak ibu saya pakai kromo, bapak saya dengan saya juga pakai kromo gitu. Ayo nantang aku kromo inggil sakit badan ya, sakit toh, nah itu ya. Jadi dia pakai marga, tapi suaranya halus sehingga waktu kelas 2 SD dia dengar suara keras dari gurunya, kalau mau sekolah itu keluar air mata. Kenapa air matanya keluar sendiri ya? Karena dia sudah deg-degan akan dengar suara yang keras gitu. Nah ini karena ya lingkungan mempengaruhi. Akhirnya saya pendekatan, saya ngomong dengan psikolog, malah justru dekatkan terus Bu Sri, dekatkan terus, sehingga di dalam pikiran dia suara keras itu bukan ancaman. Nah akhirnya saya antar les ke gurunya itu, dan saya terus terang sama gurunya, Bu, karena suaranya itu kan keras. Nah anak saya supaya nggak trauma, seminggu 2 kali saya leskan, ternyata terus biasa gitu ya gitu. Jadi karena dia tidak dengan keluarga kawasan timur, maka menjadi nilai-nilai yang berkembang adalah nilai-nilai Jawa, padahal pakai marga kan seperti itu. Nah ini contoh tidak dilahirkan, tetapi karena adanya interaksi. Ya campuran gitu ya. Nah anak saya nomor 2 beda, karena ditumbuhi bapaknya suaranya dia keras ya, suara aku tuh keras sekali ya mah gitu ya. Ya gitu, karena interaksinya beda, tidak lagi hanya dengan saya tetapi dengan keluarga kawasan timur juga gitu. Karena waktu itu ponakan saya juga ada di rumah karena adanya kerusuhan Halmahera itu, sehingga anaknya adik dari suami saya SMA saya ambil semua ke sini supaya selamat, supaya bisa kuliah di sini. Nah sehingga itu interaksinya beda, sehingga itu nilai-nilai kesopanan misalnya kalau yang mutinya sampai bilang
itu anakmu tuh kalau tertawa kok ngakak gitu ya. Bagi saya tidak apa-apa, namanya tertawa ya biar ngakak, namanya tertawa sungguh tidak bisa. Tertawa pasti hahaha gitu ya gitu ya. Jadi kan masa itu tertawa pakai sopan santun ya sudah, padahal tertawa aja sekarang kan terapi harus bayar toh, orang tertawa kan sekarang mahal ya gitu. Nah ini bagian dari situ, jadi bukan bawaan lahir tetapi karena adanya disebarkan di antara interaksi warga masyarakat. Ciri nilai sosial berikutnya adalah terbentuk melalui sosialisasi tadi, proses belajar. Jadi gini, kalau kalian misalnya dari Fakultas Psikologi, ketemu dengan mahasiswa dari Fiskom, ketemu dengan mahasiswa ekonomi, ketemu dengan mahasiswa elektro, ketemu dengan FTI, di situ kalian akan menyebarkan nilai, ya, menyebarkan nilai. Oh, kalau anak elektro, ya, itu serius. Duduk di ruangan, pakai sendal jepit, celana pendek, kadang mandi aja nggak sempat gitu kan, gitu ya. Itu serius itu. Tapi kalau anak yang sosial misalnya ya, oh dia senang berkata-kata ya, senang menyampaikan, nulisnya susah tapi ngomongnya banyak gitu ya gitu. Nah, ini nilai-nilai terbentuk karena adanya sosialisasi, akhirnya terbentuklah satu proses pembentukan karakter ya, heterogen, artinya lebih lengkap, sehingga dia bisa fleksibel, bergaul dengan ini bisa, bergaul dengan ini bisa. Jadi itu karena proses sosialisasi. Nah, biasanya individu-individu yang proses sosialisasinya jalan, dia juga bisa mudah mengadaptasikan diri. Ruang egonya menjadi berkurang. Ya, egosentrisnya menjadi berkurang karena dia mau memahami orang lain. Ya, itu proses sosialisasi. Ya, nilai-nilai di situ, maka kemudian disebut, oh iya ya dia itu baik ya. Nah itu karena dia memahami orang lain. Ya. Lalu yang berikutnya adalah bervariasi. Ya. Ciri khas dari nilai sosial itu bervariasi. Karena apa? Satu kebudayaan dengan kebudayaan lain itu berbeda nilai-nilai sosialnya tadi. Ya. Ada keluarga yang makan sambil ngangkat kaki juga nggak apa-apa. Jadi zaman dulu waktu saya masih kecil, di tempatnya Pak Di saya itu kalau saya bertamu di tempatnya Pak Di saya, nggak mungkin saya itu duduk semeja makan dengan Pak Di dan Bapak Ibu saya, karena dia menggunakan kesopanan meja makan itu adalah orang tua makan orang tua dengan orang tua sendiri gitu. Anak-anak nanti makan dengan bareng-bareng anak-anak sendiri. Tapi kalau yang saya enggak, pembantu aja diajak duduk satu meja makan gitu. Itu karena mertua, bukan karena kami orang tua. Di Jawa mana ada pembantu diajak duduk satu meja makan, nggak mungkin. Ya, di rumah induk orang tua saya ada meja di belakang meskipun lauknya sama, tapi di yang saya yang dari bapak saya, aduh itu dapurnya juga dua, ada dapur untuk tukang yang di kebun dan kasih makan kuda atau apa, itu saya belajar dari perubahan-perubahan itu. Nah karena saya merupakan revolusi memilih orang luar Jawa yang tidak mudah ternyata pilihan itu gitu ya, akhirnya kemudian nilai-nilai itu berubah, nilai-nilai kesopanan itu berubah. Jadi ini yang dikatakan berbeda dari satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain, tidak bisa dijelaskan. Ciri khas dari nilai seperti itu. Nah, dapat mempengaruhi pengembangan diri sosial, ini menjadi penting. Ya, dengan kita mengetahui nilai-nilai sosial yang ada, maka tumbuh juga dari dalam kita tadi intrinsik ya, dari intrinsik kita. Dari dalam tubuh kita, oh seperti itu ya, oh berarti orang itu harus seperti ini ya, oh dia itu seperti ini ya. Maka itu dapat mempengaruhi pengembangan diri dalam konteks pengembangan diri sosial. Ya, jadi misalnya, oh ya si A itu kalau diajak kerjasama enak tuh gitu. Dia mau proaktif ya, karena dia menganggap bahwa kerja itu ya harus disiplin, kerja itu harus menghargai waktu, kerja itu harus produktivitas gini. Nah, akhirnya dia mempengaruhi diri sosialnya dia gitu ya. Jadi ciri nilai sosial juga akan seperti itu. Lalu memiliki pengaruh yang berbeda antar warga masyarakat. Jadi kita tidak bisa, jadi gini, 30 tahun misalnya saya mengajar ya. 10 tahun pertama belum ada digital, handphone belum masuk. Ya gitu. Dosen apalagi yang punya handphone itu dulu mahasiswanya dulu, karena mahasiswa itu anaknya orang kaya, anak pengusaha gitu ya. Dosen belum punya handphone. Nah kita pakai, saya mengajar pertama itu masih pakai kapur 1 tahun ya, karena saya asisten dosen dulu 2 tahun kan. Nah jadi waktu kuliah asisten dulu gitu. Lalu kemudian langsung dosen itu masih pakai kapur. Setelah itu 1 tahun kemudian sudah pakai whiteboard spidol. Setelah itu pakai overhead proyektor. Ya. Setelah itu baru pakai LCD ya gitu. Gitu ya. Nah sehingga itu pengaruhnya juga berbeda karena zamannya juga berbeda. Nah di zaman yang sama pun bisa saja berbeda.
Karena beda wilayah geografi, orang pantai dengan orang gunung nilai-nilai sosialnya juga beda. Ya, maka waktu saya bimbing mahasiswa Papua tentang bagaimana proses adaptasi mahasiswa Papua di Satya Wacana, ada hal yang menarik, ya, ya, ada hal yang menarik, yang menarik. Padahal itu hal kecil ya, hal kecil. Misalnya tentang volume nasi, nah itu menjadi kajian yang menarik loh. Jadi kalau orang kita misalnya kadang-kadang itu kan ceplosan orang Jawa itu kan gini. Kalau kita KKN tuh, ya anak-anakku mahasiswa ini KKN yang di Jawa kan ketempatan nih di desa-desa. Tapi desanya bukan desa gunung tuh, yang desa dataran kayak di desa-desa sekitar Salatiga ya. Itu kadang ada grundelin di belakang tuh gitu. Ih, mangannya akeh menit yo. Nasinya tuh banyak gitu. Karena apa? Kalau anak dari orang dari Jawa dari kecil kan didikannya karena keterbatasan beras nasi ya, maka ya nasinya sedikit-sedikit kan makan. Tapi kalau kita yang dari luar Jawa, anak-anakku yang dari Papua misalnya, makan itu kan kalau kita yang Jawa itu makan 3 kali, dia makan 1 kali. Ya karena jonjot ususnya memang sudah terbiasa sejak kecil. Tapi kemudian itu disandingkan dengan nilai kesopanan. Ya misalnya gitu, tidak sopan ya, makanya terlalu banyak ya, akhirnya kan kasihan ya kalau dia di desa kelaparan ya, karena malahan bisa kena mah gitu, karena ususnya sudah biasa giling banyak, ini giling sedikit. Nah ini pengaruh, ini berbeda antar warga gitu. Nah ini harus hati-hati kalau, nah itu nilai-nilai sosial makanya perlu dipelajari. Hanya masalah makan ya misalnya seperti itu nilai juga bisa kita lihat di situ. Nah, sehingga apa yang mempengaruhi dari perubahan-perubahan nilai itu? Apa yang mempengaruhi? Ya, apa yang mempengaruhi? Nah, yang mempengaruhi nilai itu adalah salah satu contohnya adalah agama. Agama itu hasil budaya loh ya. Agama itu bukan ciptaan Tuhan. Makanya nilai tadi bukan juga 100% bukan ciptaan Tuhan, tetapi karena manusia menciptakan itu untuk kehidupannya supaya survive. Karena manusia adalah makhluk individu sekaligus juga makhluk sosial. Seperti itu. Nah, agama, ya pelan-pelan agama itu menggiring manusia untuk merubah nilai, untuk bisa menentukan nilai-nilai baru. Ya, itu. Nanti saya akan ngomong pas di interaksi, tapi ini sebagai pengantar dulu ya, sebagai pengantar dulu. Misalnya, ya, misalnya kita yang beragama A, agama B, agama C, agama D, ya kita punya nilai-nilai sendiri kan. Misalnya tentang kitab sucinya aja lah. Ya kalau yang beragama Islam, Al-Quran itu wahyu Tuhan. Itu percaya tidak percaya, percaya. Nah kalau yang orang Kristen, Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Percaya nggak percaya, percaya. Kalau orang politik ngomong otoriter banget Tuhan Yesus, mengklaim dirinya sebagai juru selamat. Ya, tapi itu imanensi. Percaya, percaya. Ini makanya kepercayaan itu bisa menggiring orang memiliki nilai-nilai itu, berpengaruh terhadap nilai-nilai itu ya gitu. Nah ini contohnya. Jadi pelan-pelan evolusi tapi pasti kan seperti itu ya. Lalu yang kedua adalah perubahan dalam nilai moral. Ya, jadi nilai yang ada pada masyarakat itu juga mempengaruhi morality dari manusia. Jadi misalnya 10 tahun sebelumnya dulu namanya LGBT itu nggak pernah jadi pembahasan. Hari ini ya, 3 tahun lalu deh. 3 tahun lalu ada orang tua mahasiswi ya yang kemudian menghubungi saya, "Ibu, apakah betul di Salatiga itu lesbi dan gay sudah mulai ada? Ini anak saya kok mau minta 1 kamar katanya menghemat dengan teman perempuannya. Saya nggak mau Bu, nggak setuju." Nah, nilai berubah, nilai moral. Dulu kalau perempuan dengan perempuan ya nggak apa-apa karena nggak ada biayai, nggak ada ingin pacaran, nggak ingin apa. Tapi dengan adanya sekarang ini berubah, laki-laki dengan laki-laki. Nah itu berubah gitu. Sehingga orang mau berpegangan bersahabatan aja bilang ih lesbi yuk, ih gay yuk. Nah gitu. Bahaya itu kalau sudah begitu. Ya itu. Jadi ini mempengaruhi nilai-nilai ada yang abstrak yang ada dari itu mempengaruhi itu ya gitu. Nah lalu kemudian perubahan dalam ekonomi. Ya nilai-nilai sosial juga mempengaruhi ekonomi. Begini contohnya, ada orang yang dia itu kalau nggak merasa percaya diri, kalau tidak dianggap kaya, sehingga selalu ingin menonjol dibanding secara ekonomi, secara harta dibanding orang lain. Sehingga apapun dia akan terjang, mau utang, mau bohong, mau menipu dia lakukan. Nah ini nilai karena bagi dia status sosialku sangat penting loh, melalui apa ekonomi.
Tapi ada orang yang sudah kaya, tetapi dia biasa aja, malah orangnya tahunya mungkin nggak kaya. Tapi memang itu terjadi kok, ya, bisa terjadi seperti itu, ya gitu. Lalu kemudian pengaruh media massa itu juga menjadi penting, ya. Ini faktor yang mempengaruhi perubahan nilai. Ya, media massa sekarang ini ya dengan online orang bisa tahu dari berbagai negara, bukan hanya di negara sendiri. Inovasi dan teknologi itu juga, ya gitu. Nah, jadi nilai ya teman-teman mahasiswa itu mempengaruhi perilaku manusia. Berfungsi sebagai ukuran untuk mengevaluasi tindakan diri sendiri dan juga tindakan orang lain. Nilai mempengaruhi perilaku kita. Ya, maka semakin banyak kita berinteraksi dengan orang-orang, maka orang itu dia tuh baik ya. Kok sekarang nggak baik ya? Karena dia bergerombol dengan orang-orang yang tidak baik. Ya, seperti itu mempengaruhi. Nah, orang yang menjunjung tinggi demokrasi misalnya, aku tuh orang demokratis loh gini-gini. Tapi orang demokratis, tetapi dia memaksakan kehendak, ya udah. Saya bisa saja ngomong sepakat untuk tidak sepakat, tetapi tetap menghargai. Saya ada sepakat untuk tidak sepakat dengan beberapa kebijakan di fakultas saya misalnya, tapi saya nggak membenci orang yang memimpin atau membenci dengan teman-teman kolega, tidak. Tapi mari saya sepakat tidak sepakat ya, karena saya nggak setuju dengan keputusan ini. Tetapi kita jalan masing-masing, sama-sama bekerja, tidak harus bekerja sama. Itu nilai demokratis, karena demokratis itu bisa sepakat untuk tidak sepakat, ya gitu. Nah, jadi ada tadi nilai, ada macam-macam nilai pribadi, nilai kerja, nilai sosial, nilai keindahan, nilai rekreasi, ya, itu nilai-nilai yang ada di situ. Nah, jadi nilai itu apa? Nilai adalah sumber norm, aturan-aturan. Ya, sehingga tadi ada usage di sini, ya, usage itu adalah norma yang paling rendah, ada mode, ya, orang modenya seperti apa? Tidak mungkin toh kalau hari ini Bu Sri masih kepang 2. Makanya rambutnya Bu Sri ya tetap tarik gunting ya, gitu ya. Sekarang kan musimnya itu mode ya. Lalu kemudian folkways, lalu kemudian Morse ya sampai akar itu, dan yang terakhir adalah pranata sosial dan hukum. Jadi intinya apa teman-teman? Pada saat kita bicara tentang hukum, di dalamnya pasti ada norma. Pada saat kita bicara tentang norma, di dalamnya pasti ada nilai. Jadi nilai adalah sumber dari norma dan hukum. Demikian ya apa yang kita bahas. Semoga saja bisa kita pahami bersama-sama. Terima kasih. Ya.